Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Susanto, mahasiswa S2 Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan review dari jurnal Redefining Quality in Terms of Value, Risk, and Cost, literatur review dari Nigel. Ini International Journal of Quality and Reliability Management 2021. Oke, tujuan dari paper ini, makalah ini adalah untuk menyajikan tinjauan pustaka yang menunjukkan bahwa kualitas dan manajemennya semakin dapat didefinisikan sebagai tindakan penyeimbang antara nilai, resiko, dan biaya di seluruh aliran nilai, dari desain produk atau jasa hingga produksi dan pengiriman dan pengambilan keputusan. Itu untuk tujuannya. Kemudian metodologi manajemen kualitas inti diposisikan pada kerangka kerja yang menggambarkan kontribusi relatifnya terhadap manajemen nilai, risiko, dan biaya. Ini temuan kerangka kerja quality, value, risk, and cost dikembangkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengklarifikasikan model dan metodologi yang terkait dengan manajemen kualitas. Nah, ini adalah makalah yang pertama yang menggabungkan nilai risiko, biaya di seluruh aliran nilai yang menunjukkan bagaimana interaksi ini melampaui produk. Oke. Kemudian temuan di kerangka kerja quality, value, risk, and cost ini dikembangkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengklarifikasikan model dan metodologi yang terkait manajemen mutu. Untuk keterbatasan di keterbatasan atau implikasi penelitian ini. Jadi di makalah ini tidak ada tinjauan pustaka yang dapat menangkap kekayaan wacana tentang istilah-istilah yang meresap seperti nilai, risiko, dan biaya. Maksudnya adalah tinjauan pustaka yang mana kekayaan wacana untuk nilai, risiko, dan biaya ini ada kekurangannya begitu. Oke, sini ada konsep nilai dan risiko telah meningkat menjadi keunggulan khusus dalam teori dan literatur manajemen selama abad ke-21. Jadi sementara nilai sama sekali bukan konsep baru. Nilai ini sama sekali bukan konsep baru. Mengelola nilai di seluruh rantai atau aliran nilai adalah perkembangan yang lebih baru yang dimulai rantai nilai ini dari Porter 1985 dan secara signifikan didorong oleh pengenalan model manajemen Lund pada 1990 sampai 1990-an. Ini dari Womack dan Jones 1996, kemudian Hines dan et al 1998. Masuk ke metodologi.
QM, nilai, resiko, dan biaya masing-masing merupakan bidang yang luas dalam literatur manajemen. Untuk memberikan parameter yang realistis, tinjauan ini telah dilakukan terutama walaupun ini tidak secara eksklusif, ini menggunakan database Scopus dan melalui metodologi yang ada di bawah yang ada di gambar ini. Jadi akses Scopus, kemudian enter search term, ini di ISO 9000, ISO 9001, kemudian limit ini business management dan accounting, engineering, decision science, and agricultural and biological science. Kemudian sampai juga jurnal artikel, kemudian order by relevance, lanjut ke review list titles for relevance, remove irrelevant. Kemudian masuk juga ke analisis properties using VOS viewer. Oke, kemudian lanjut ke search within in order database. Kemudian kerangka persepsi manajemen keputusan. Manajer mungkin memilih IFD atau FMEA sebagai sarana untuk menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam produk atau layanan yang dapat diterapkan dan aliran nilai, di mana UFD lebih fokus pada penambahan nilai dan FMEA lebih pada pencegahan risiko. Namun hal ini adalah perkiraan, hanya menunjukkan orientasi teoritis utama dari alat-alat ini, sebagaimana didukung oleh penelusuran literatur. Seperti halnya desain, alat kualitas, dan manajemen ditempatkan di bidang orientasi teoritis dan sastra. Jadi sastra yang lebih besar begitu. Kemudian oleh karena itu, LEN ini muncul di area nilai sebagai alat untuk memetakan dan memaksimalkan nilai. Seperti Six Sigma, ini lebih dekat ke pusat karena metodologi Six Sigma menyediakan penggunaan alat lain melalui project berfokus, dan mungkin ini lebih berorientasi pada risiko, biaya, atau nilai. Ini ISO 9001 muncul di area risiko karena orientasi utamanya adalah risiko seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis COQ secara alami muncul di area biaya. Jadi biaya yang selalu menjadi pertimbangan manajemen dalam memilih metode atau alat, tapi tidak diselaraskan dengan salah satu secara khusus. Ini tinjauan dalam makalah ini berpendapat bahwa dalam konsep ini biaya resiko selalu terjalin secara mendasar dalam kualitas dan HM, dan meliputi seluruh aliran nilai desain produk, produksi, operasi, rantai pasok, dan pembelian produk, termasuk dalam pemasaran dan perilaku konsumen. Jadi makalah ini tidak bertujuan untuk menghasilkan model praktisi untuk menerapkan kualitas atau untuk menggantikan definisi dan model lainnya. Tujuannya ini adalah untuk mengilustrasikan melalui literatur bahwa manajemen mutu dalam segala maninvestasinya, ini termasuk desain produk yang berkaitan dengan produk dan jasa, dapat
dikonseptualisasikan sebagai tindakan penyeimbang antara memberikan nilai sambil mengendalikan risiko dan biaya. Kekuatan penelitian ini, jadi hasil dari penelitian ini mampu dijelaskan dengan sangat detail dan sangat baik. Oke, lanjut. Udah, terima kasih. Sekian dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.